Hai semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Ciacia. Di video kali ini saya akan membuat mooncakes atau kue bulan, karena sebentar lagi kita akan merayakan perayaan kue bulan atau mooncake festival. Untuk itu saya akan share bagaimana cara saya membuat kue bulan ini. Jadi jangan lupa disimak terus videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan di sini saya menggunakan 185 gram golden syrup. Untuk resep golden syrupnya sudah pernah saya share sebelumnya, dapat kalian cek di video sebelumnya atau nanti saya akan taruhkan linknya di kolom deskripsi. Kemudian saya masukkan 12-14 gram air abu atau setara 1 sendok makan gitu. Kemudian kita aduk rata. Lanjut kita masukkan 60 ml golden nut oil atau peanut oil. Kalau misalnya nggak ada peanut oil, kalian bisa ganti menjadi minyak goreng biasa ya, itu nggak masalah juga. Kita aduk rata lagi. Kemudian kita masukkan 230 gram tepung terigu protein sedang. Kita aduk rata. Kalau misalnya nanti masih terasa lengket atau agak cair gitu, bisa ditambahkan dengan sedikit tepung lagi. Tapi jangan terlalu banyak, takutnya nanti jadi keras ya kulitnya. Bisa dilihat dari video, teksturnya tuh masih lembut ya kulitnya. Kemudian kalau udah ini kita tutup dan diamkan 1-2 jam ya. Kalau mau pakai isian telur asin bisa juga. Di sini saya kasih contoh 2 butir telur asin yang kemudian kita oles dengan minyak supaya tidak lengket. Lalu ini saya akan panggang juga 50 gram melon seed atau biji melon ya, yang biasa untuk kita pakai ke dalam isian mooncake juga. Ini saya oven sekitaran 10 menit. Saya sih suhunya di 160 derajat gitulah. Pokoknya hampir dia kekuningan seperti ini berarti sudah oke. Kemudian kita sisihkan, biarkan dingin dulu. Di sini saya menggunakan 1 kilo isian mooncakes. Di sini saya pakai yang rasa durian red spin, kacang merah durian gitu ya. Kemudian untuk kuaci maksudnya melon seed tadi itu kita campurkan ke isiannya hingga dia tuh rata ya seperti ini. Untuk beratnya kalian bisa lihat di video. Kalau misalnya yang 100 gram itu cetakan 100 gram saya pakai kulitnya sebanyak 30 gram dan isiannya itu 85 gram. Itu udah plus telur asinnya ya. Ini kalau misalnya kalian nggak mau pakai telur asin berarti semuanya itu adalah pastanya, maksudnya selainnya itu ya, isiannya itu semuanya dijadikan 85 gram. Kalau untuk yang cetakan 50 gram berarti kulitnya 20, isiannya 35. Kalau untuk yang cetakan 75, untuk kulit 25 dan isiannya itu di 50 gram. Disesuaikan aja. Ini kulit mooncake-nya itu sudah saya diamkan selama 1,5 jam ya. Kalian bisa sampai 2 jam juga. Kemudian kita keluarkan dari wadahnya. Dan kita akan timbang-timbang sesuai dengan cetakan yang kita gunakan. Karena di sini saya pakai 3 cetakan. Yang cetakan 100 gram, 75 gram, dan 50 gram. Berarti itu nanti saya sesuaikan aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen beda juga nggak masalah. Sesuka hati kalian aja, yang mana baiknya aja. Untuk cara bungkusnya itu kalian cek aja di video. Karena isiannya itu lebih banyak ya. Kalau mooncake memang identiknya isiannya lebih banyak. Jadi dipastikan untuk tekstur dari kulit mooncake itu jangan terlalu keras. Karena kalau misalnya terlalu keras nanti juga susah untuk kita membentuknya ya. Jadi pastikan juga harus sesuai teksturnya supaya lebih gampang untuk kita bungkus isiannya itu. Tapi kalau misalnya kalian masih kayak ragu, susah banget gitu, kalian bisa tambahkan sedikit graman di kulitnya supaya memudahkan membungkus isiannya.
Untuk cetakan mooncake-nya wajib untuk kita baluri dengan tepung supaya ketika nanti kita tekan atau kita press, dia tidak lengket ya. Kita lakukan tahap ini sampai selesai. Oh ya, karena video kali ini cukup panjang, jadi saya sambil cerita ya teman-teman. Untuk bahan-bahan buat mooncake ini, itu sudah dapat kita cari dengan mudah ya di toko bahan kue atau di e-commerce yang ada. Karena di zaman sekarang ini semuanya itu sudah tersedia dengan praktis. Kalau misalnya kalian nggak mau repot, kalian tinggal beli aja. Hampir semua toko bahan kue dia ada jual bahan-bahan untuk buat mooncake. Cuman pastinya lebih mahal ya, karena kalau misalnya kita buat, kita kan bisa dapat banyak dan lebih murah, hanya capek di tenaga aja. Tapi kalau misalnya kita beli, itu dia nggak banyak dan harganya mahal. Nah, di situ aja perbedaannya. Jadi tergantung dari kalian, kalian maunya yang ribet atau yang praktis. Untuk cetakan mooncake ini kalian bisa beli juga di toko offline ataupun di toko online ya, itu banyak terjual dan sekarang pun harga-harganya juga tidak terlalu mahal, masih relatif bisa kita jangkau ya. Festival Kue Bulan atau biasa yang disebut dalam bahasa Mandarinnya adalah Festival Zongzhujie merupakan hari sukacita yang dilambangkan dengan kehadiran bulan purnama penuh. Berdasarkan perhitungan kalender lunar Cina atau Imlek, festival ini jatuh pada tanggal 15 bulan ke-8. Kalau di tahun 2023 ini di kalender kita itu bertepatan di tanggal 29 September. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa searching di Google. Itu banyak kok asal-usul festival kue bulan ini, kenapa kami merayakan kue bulan dan lain-lainnya. Itu banyak ada cerita legenda-legendanya di Google. Tinggal googling aja. Untuk teman-teman yang tidak beragama Buddha, mau cobain resep ini juga bisa, karena yang saya gunakan di sini juga halal, dan setahu saya air abu juga halal, cumannya memang kebetulan air abu yang saya gunakan tidak bersertifikasi halal. Jadi kalau kalian pengen yang ada sertifikasi halalnya atau label halalnya, kalian tinggal cari yang halal punya, karena ini tidak mengandung minyak apapun ya maksudnya, jadi aman untuk dikonsumsi oleh yang beragama selain Buddha. Untuk ceritanya udah dulu, sekarang kita lanjut untuk membuat mooncakes-nya. Setelah selesai dicetak semua, ini akan saya panggang dulu satu loyangnya. Sebelum kita panggang, ini akan saya semprotkan air biasa ya, air bersih, air minum. Ini kita semprotkan sedikit aja, tidak perlu sampai basah banjir gitu, tidak, hanya supaya nanti waktu dipanggang kulit kita tuh tidak terlalu kering ya. Ini saya oven di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 15 menit. Setelah 15 menit itu saya keluarkan dari oven dan saya biarkan hingga dingin gitu ya, agak dingin gitu 15 menit. Nah, sambil menunggu saya oven lagi yang satu lagi. Sebelum di oven saya semprot juga, saya spray menggunakan air selama 15 menit di suhu yang sama. Untuk olesannya saya menggunakan 1 butir telur utuh. Kalau misalnya kalian pengen warnanya lebih pekat, mungkin kalian pakai kuning telurnya aja ya. Kemudian ini lanjut kita oles ke atasnya aja, permukaan atasnya aja. Dan saya juga mau bilang kalau bisa jangan menggunakan kuas silikon seperti ini karena hasilnya lebih tidak rapi. Gunakan kuas yang lebih bagus ya. Ada sebagian yang tidak saya pakaikan olesan telur. Jadi kalian bisa lihat perbedaannya, yang pakai telur itu dia lebih glossy, kalau tidak dia jadi matte kayak gini. Kalau yang kalian tidak mau pakai telur, berarti langsung kalian lanjut aja panggangnya tanpa dikeluarkan lagi ya.
Setelah matang itu saya diamkan hingga dingin, tuh saya masukkan wadah seperti ini. Saya kebetulan buatnya malam ya, jadinya paginya ini saya baru packing. Saya packingnya ke tray seperti ini. Kalau memang kalian tidak mau packing seperti ini, kalian bisa tetap masukkan ke dalam wadah itu yang kedap udara supaya kulitnya itu tidak kering ya. Idealnya mooncake ini kita diamkan 2-3 hari hingga kulitnya itu mengeluarkan minyaknya sendiri. Itu akan menjadi teksturnya benar-benar lembut, enak. Kalau misalnya pas baru mateng kita makan, biasanya teksturnya lebih agak kering gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah didiamkan lama, dia akan lembut, moist gitu. Ini karena saya mau packing ini, jadi saya pakai sealer ini untuk merekatkan plastiknya ya, packingannya. Untuk tray, plastik, dan sealernya ini bisa kalian cek di e-commerce, toko online, ataupun di toko bahan kue di kota kalian, itu pasti ada yang jual. Kalau ini saya kebetulan beli di Shopee. Kue bulan ini juga menjadi salah satu cemilan favorit saya ya. Mungkin karena kita makan yang sekali setahun, jadi kalau pas kita makan tuh rasanya kayak enak banget gitu. Dan tapi jangan sering-sering juga karena ini kan isiannya lebih banyak daripada kulit dan pastinya mengandung banyak gula. Jadi kalau misalnya kita makan terlalu banyak itu juga nggak baik. Untuk sesekali it's okay ya teman-teman. Nah, ini yang ukuran 100 gram punya ya, yang pakai cetakan 100 gram punya. Saya bakalan belah. Kalian bisa lihat ini ada isian telur asinnya. Kalau kalian lihat itu tidak rata, mungkin karena waktu saya masukkan telur asinnya tidak saya press banget, jadinya ada kayak berlubang ya isiannya, tapi tidak masalah. Kalian bisa lihat, bagus banget, rasanya juga enak. Karena kita buat sendiri jadi manisnya pas ya, semua sesuai takaran kita, sesuai dengan selera kita. Untuk video kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.